Pada tahun 1555, sekitar 260 orang kolonial Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk pertama kalinya mendarat di tanah air pelabuhan Karanghantu di era kekuasaan Sultan Maulana Muhammad. Pada awal kedatangannya, Cornelis de Houtman beserta pengikutnya seolah-olah berperilaku baik terhadap warga Banten. Tapi kemudian lambat laun kolonial penjajah Belanda mulai menampakkan kekejamannya dengan bertindak sewenang-wenang menindas masyarakat Banten, sehingga akhirnya Sultan Maulana Muhammad saat itu bersama masyarakat Banten mengusir kelompok penjajah dari bumi Banten. Pada era selanjutnya, kaum penjajah Belanda terus berdatangan hingga penjajahan di bumi Banten terus menyebar hingga seluruh tanah air. Perjuangan dan peperangan perlawanan masyarakat Banten hari ke hari, masa ke masa terus terjadi. Setiap penindasan dan penjajahan akhirnya melahirkan perlawanan dan berbagai pertempuran, dan tanah air dijajah hampir selama 350 tahun, sejak abad ke-16 sampai dengan pertengahan abad ke-19. Pada abad ke-16, Sultan Maulana Muhammad memimpin perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda. Pada abad ke-16, Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan terhadap penjajah sampai dengan abad ke-17. Pada abad ke-18, lahirlah sosok ulama pejuang dari bumi Banten, tepatnya dari Kampung Beji, Bojonegara, yang saat ini berada di wilayah Serang, Banten, yang bernama Kiai Haji Washid. Kiai Haji Washid adalah pelopor pejuang peristiwa pertempuran Geger Cilegon, yang menjadi pemimpin utama perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda. Kiai Haji Washid gugur di medan pertempuran jihad melawan Belanda sebagai mujahid demi membela bangsa dan tanah air dengan pilihan tekad hidup mulia atau mati syahid. Esa hilang dua terbilang, Ki Washid yang gugur di medan perang ternyata memiliki salah satu cucu yang bernama Syamun bin Ki Alwian, yang lahir dari ibunya yang bernama Siti Hajar, putri dari Kiai Haji Washid. Kiai Haji Syamun adalah titisan pejuang yang di dalam darahnya mengalir darah Kiai Haji Washid, hingga kemudian menjadi sangat ditakuti oleh Belanda. Para pimpinan penjajah Belanda bersumpah akan mencari dan menghabisi anak cucu Kiai Haji Washid, karena kaum penjajah Belanda trauma dengan peristiwa pertempuran perang Geger Cilegon tahun 1988 yang menewaskan Francis Dumas, Ulrich Bachet, Goebbels, Jakub Kronot, dan istrinya Cecil Wijermans atau para petinggi VOC. Syamun kecil lahir di Kampung Beji, wilayah pesisir laut Bojonegara, Serang, Banten, pada tanggal 5 April 1883 sebagai putra satu-satunya Siti Hajar dan Ki Alwian. Sejak berusia 5 tahun, Syamun kecil yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan yatim karena ayahnya Ki Alwian juga gugur sebagai mujahid di medan perang pertempuran melawan penjajah Belanda. Syamun dididik oleh ibundanya Siti Hajar dengan cara sembunyi-sembunyi, karena selalu diawasi oleh pihak penjajah Belanda karena dikhawatirkan akan kembali menjadi pelopor pejuang melawan kaum penjajah Belanda. Pada usia 5 tahun tersebut, Syamun kecil mulai dititipkan untuk belajar mengaji dan memperdalam dasar-dasar ilmu agama, berguru kepada seorang ulama bernama Ki Zai di wilayah Kampung Delingseng, Citangkil, Cilegon, Banten. Dan selanjutnya Kiai Haji Syamun berguru kepada Ki Jasir di wilayah Kampung Kamasan Anyer, Cinangka, Serang, Banten, hingga Syamun berusia 11 tahun. Selama dititipkan kepada gurunya, Kiai Haji Syamun ditempa ilmu agama tauhid, keyakinan agama Islam, ilmu Al-Quran, dan didikan mental yang tangguh, sehingga membentuk karakter pondasi dasar Syamun sebagai seorang anak yang kuat, cerdas, berakhlakul karimah, dan tidak pernah mengeluh.
dalam menghadapi kesulitan kehidupan pada masa penjajahan kolonial Belanda yang saat itu begitu keji dan sangat kejam. Pada saat berusia 11 tahun, Syamun bersama Siti Hajar ibunya berangkat menuntut ilmu ke Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya mulai tahun 1905 sampai 1910. Selama di Mekah Al-Mukarramah, Syamun tinggal di Masjid Al-Haram, tempat berkumpulnya para ahli keilmuan terbaik dari berbagai belahan penjuru dunia yang berkumpul menuntut ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan. Karena kecerdasan, kealiman, dan dasar ilmu yang dimiliki, Syamun yang sangat masih muda bahkan sempat menjadi guru di Mekah Al-Mukarramah dan memiliki murid-murid dari berbagai bangsa, sehingga Kiai Haji Syamun dikenal sebagai ulama muda yang ternama dari Banten di Mekah Al-Mukarramah. Setelah menuntut ilmu sambil mengajar di Mekah Al-Mukarramah, Syamun kemudian mulai melanjutkan pencarian ilmunya ke Al-Azhar University Kairo, Mesir pada tahun 1910 sampai 1915. Setelah menyelesaikan studinya ke Al-Azhar University Kairo, Mesir, mulai pertengahan 1915, Kiai Haji Syamun kembali ke Mekah Al-Mukarramah untuk mengajarkan ilmu agama yang dimilikinya. Kiai Haji Syamun merasa betah dan nyaman menjalani hidup di Mekah Al-Mukarramah sebagai orang yang dihormati karena kealiman ilmu yang dimilikinya. Namun mendengar kondisi tanah air yang ditindas dijajah oleh kolonial Belanda, membuat Kiai Haji Syamun lebih memilih meninggalkan kesenangan hidupnya sebagai orang yang terhormat di Mekah Al-Mukarramah. Dan pada tahun 1916, Kiai Haji Syamun memilih pulang ke tanah air dengan niat dan tekad ingin berjuang dan berjihad, membela tanah air dari cengkeraman dan kesewenang-wenangan para kaum penjajah Belanda. Dengan bekal ilmu agama yang dimilikinya, sepulang dari Mekah Al-Mukarramah, Kiai Haji Syamun secara diam-diam mulai mendirikan pesantren yang bernama Al-Khairiyah pada tahun 1916 di Kampung Citangkil, Cilegon, Banten, sambil mulai mempelopori perjuangan melawan kolonial Belanda bersama para murid-muridnya pada masa itu. Sejak tahun 1916 sampai 1942, Kiai Haji Syamun terus menjadi pelopor pemimpin perjuangan melawan Belanda dan terus memimpin berbagai pertempuran. Dari mulai pertempuran di wilayah Pandeglang, Anyer, pertempuran di wilayah Bogor, perbatasan Sukabumi, Tangerang, dan berbagai pertempuran di wilayah tanah air, sampai ke Yogyakarta, Surabaya bersama para pejuang bangsa lainnya. Hingga karena pengalaman sebagai panglima pada setiap pertempuran, keberanian, bekal akidah ilmu agama dan ilmu strategi perang yang dimilikinya, pada tahun 1943 Kiai Haji Syamun memimpin pasukan pembela tanah air Peta dan memimpin 37.000 anggota pasukan di Pulau Jawa, 1.600 anggota di Bali, dan 20.000 anggota di Pulau Sumatera, serta para anggota pasukan itu dikenal dengan Giyugun Pasukan Sukarela. Pada tahun 1945, melalui keputusan Wakil Presiden RI Dr. Ramdus Muhammad Hatta tentang pembentukan 10 komandan militer, karena pengalaman dan kepiawaiannya memimpin pasukan militer di Peta, Kiai Haji Syamun kembali memimpin Badan Keamanan Rakyat BKR dan Tentara Keamanan Rakyat TKR menjadi Panglima 1001 Banten dan berubah menjadi Panglima Brigade Divisi 1001 Tirtayasa dengan tanggung jawab wilayah Banten, Tangerang, Bogor, dan Sukabumi bersamaan dengan Kolonel Asikin wilayah Jakarta dan Cirebon. Divisi 3 Kolonel Ahana Sution dan Divisi Wilayah Bandung Priangan
Divisi 4 Jenderal Mayor GPH Jati Kusumo wilayah Semarang, Salatiga dan sekitarnya, serta Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar yang memimpin wilayah Purwokerto, Kedu, Banyumas, dan Ambarawa. Selanjutnya Kiai Haji Syamun menjadi Panglima Brigade 1000 bermarkas di Serang, sekaligus merangkap Panglima Daerah Pertahanan 1 Banten. Pada saat rapat pembentukan BPUPKI, Kiai Haji Syamun yang diundang oleh Bung Karno mengutus muridnya yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah Hasan untuk mengikuti rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, hingga kemudian terjadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Insinyur Haji Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1945. Selain kepemimpinannya dalam dunia militer, pejuang Kiai Haji Syamun juga menjabat sebagai Bupati pertama Kabupaten Serang. Namun demikian, Kiai Haji Syamun juga tetap mengembangkan keilmuannya melalui pengembangan al-khairiyah di seluruh tanah air, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1947, Banten kembali diisolasi oleh penjajah kolonial Belanda, sehingga secara ekonomi wilayah Banten berada dalam keadaan sulit. Bahkan uang Republik Indonesia Ori saat itu sulit masuk ke wilayah Banten, hingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di wilayah Banten. Pada saat itu Kiai Haji Syamun membuat mesin cetak uang sederhana yang mencetak uang Republik Daerah Banten Oridap, dan akhirnya perekonomian Banten bisa mulai kembali stabil sampai Banten kembali dalam keadaan normal terlepas dari isolasi kaum penjajah. Dalam kondisi Banten terisolasi oleh kolonial Belanda dengan agresi militer kedua, berbagai pertempuran di medan perang terus berlangsung. Dan Kiai Haji Syamun masih terus memimpin pertempuran gerilya di medan peperangan dari hutan ke hutan. Hingga saat pertempuran gerilya terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 1949 pukul 04.45, karena sakit dan terlampau lelah berbulan-bulan bertempur dengan kondisi logistik yang sangat terbatas, Brigjen Kiai Haji Syamun wafat sebagai mujahid di medan jihad perang gerilya di wilayah Gunung Cacaban, Anyer, Cinangka, Serang, Banten. Jenazah Kiai Haji Syamun kemudian dimakamkan oleh murid-murid beserta pasukan Peleton Anyer di Kampung Kamasan Siri, Anyer, Serang, Banten, dengan pangkat Anumerta Brigjen Kiai Haji Syamun. Kiai Haji Syamun tidak pernah berharap tanda jasa dengan mengorbankan jiwa, raga, darah, dan air matanya untuk membela tanah air dan bangsa tercinta, dan lebih memilih rela mati daripada harus tertindas dan menyerah oleh cengkeraman kekejaman kaum penjajah yang sadis dan menyengsarakan bangsa. Karena keberanian, kesatriaan, dan kesetiaannya pada nusa dan bangsa serta jasa-jasanya, Brigjen Kiai Haji Syamun berdasarkan keputusan Presiden nomor 123/TK/2018 pada tanggal 6 November 2018 dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia bersama pahlawan nasional lainnya, yaitu Kasman Singodimejo, Pangeran Muhammad Nur, Agung Haja Andi Depu dari Sulawesi Barat, Depati Amir dan AR Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. 7 pilar misi yang ditanamkan oleh Kiai Haji Syamun untuk umat, yaitu sejarah dan semangat keberanian perjuangan jihad membela tanah air, akidah tauhid dan teologi, ideologi dan madzhabul fikihiyah, pandangan politik, sosial dan budaya, prinsip kepemimpinan organisasi dan kaderisasi umat, karakter al-khairiyah dan tasawuf. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Semoga spirit dan motivasi perjuangan Brigjen Kiai Haji Syamun menjadi suri tauladan bagi generasi penerus bangsa Indonesia.
tingkatkan iman dan amal kita untuk mengabdi nusa dan bangsa. Satria